Halo teman-teman, di konten kali ini saya akan membahas kembali band Fish tentang album Membangun dan Menghancurkan dengan gaya ala-ala presentasi anak sekolahan. Oke, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama. Membangun Menghancurkan adalah album studio ketiga karya band rock Fish yang dirilis pada 30 Agustus 2024. Album ini merupakan pernyataan artistik yang menandai fase baru dalam perjalanan satu dekade mereka, di mana fokus penulisan lirik bergeser dari kritik sosial politik eksternal yang agresif menuju narasi yang lebih introspektif, personal, dan jujur terhadap diri sendiri. Secara musikal, album ini melibatkan kolaborasi dengan banyak produser berbeda untuk menciptakan distorsi suara yang mencerminkan kekacauan sekaligus evolusi identitas band. Lagu pertama yaitu Membangun. Lagu pembuka yang sinematik dan penuh distorsi berat ini adalah deklarasi keberanian untuk menghancurkan fondasi lama demi membangun babak baru. Liriknya mengangkat kontradiksi diri yang mendalam, benci keramaian namun takut sepi, anti kemapanan namun takut miskin. Transisi birama dari 4/4 ke 3/4 di bagian chorus melambangkan guncangan batin saat seseorang akhirnya memutuskan bangkit dari kubur masa lalunya. Lagu kedua yaitu Consequence. Refleksi filosofis dan teologis tentang prinsip, menuai apa yang ditabur. Merespons pesan dalam Quran Surat Al-Muddatsir ayat 38. Lagu ini adalah pengakuan Feast bahwa setiap kesuksesan, kegagalan, dan kontroversi yang mereka alami adalah konsekuensi langsung dari pilihan-pilihan masa lalu. Pesan intinya adalah akuntabilitas, bahwa membangun reputasi tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas setiap kata dan tindakan yang dilemparkan ke ruang publik. Lagu ketiga yaitu Masih Marah. Lagu paling personal dalam album ini, berfungsi sebagai pengakuan dosa atas berbagai konflik internal dan kontroversi yang pernah menimpa band. Kemarahan dalam lagu ini tidak lagi diarahkan keluar, melainkan ke dalam diri sendiri. Bagian bridge menyasar mereka yang terjebak polarisasi dan gagal berintrospeksi. Ini adalah proses pembersihan diri melalui pengakuan jujur atas kesalahan masa lalu. Lagu keempat yaitu Arteri. Dengan pendekatan jerok yang melodik namun bertenaga, lagu yang diproduseri Lalil Manino ini mengangkat tema tragedi cinta. Kata, arteri, secara simbolis menggambarkan sesuatu yang vital. Jika terluka, dampaknya bisa fatal bagi kehidupan seseorang. Lagu ini menampilkan sisi rapuh, Feast yang jarang terlihat di karya-karya sebelumnya, membuktikan kenyamanan mereka dalam mengeksplorasi emosi yang sangat manusiawi dan personal. Lagu kelima yaitu Politrik. Feast membongkar dapur, industri musik dan posisi mereka sendiri di dalamnya dengan sudut pandang yang skeptis dan satir. Mereka menggunakan istilah-istilah pemasaran dan branding untuk menyentil diri sendiri sebagai pihak yang juga menjual narasi demi kepentingan tertentu. Lagu ini sekaligus menjadi kritik terhadap mekanisme pengalihan isu oleh penguasa, menegaskan bahwa idealisme seringkali beririsan dengan trik-trik politik dan bisnis. Lagu keenam yaitu Oh Tuan. Trek teatrikal dan megah yang mengambil latar ruang operasi, momen di mana teknologi medis dan doa bertemu di ambang maut. Lagu ini berbicara tentang penyerahan diri total kepada Sang Pencipta saat manusia tidak lagi memiliki kendali atas hidupnya. Tanpa metafora yang rumit, Oh Tuan, langsung menghujam ke inti ketakutan paling mendasar manusia, menghadapi kematian dan kerapuhan eksistensi. Lagu ketujuh yaitu Ouroboros. Mengambil simbol kuno naga yang memakan ekornya sendiri sebagai metafora siklus kehancuran dan kelahiran kembali. Musik yang tenang dan kontemplatif memberi ruang bagi lirik yang bersifat curahan hati. Lagu ini menegaskan filosofi album secara keseluruhan, bahwa menghancurkan diri yang lama adalah syarat mutlak untuk membangun diri yang baru, dan bahwa setiap akhir selalu merupakan awal yang baru. Lagu kedelapan yaitu Nina. Persembahan tulus dari gitaris Adnan Satyanugraha untuk putrinya. Berbeda jauh dari citra rock Feast yang biasanya gahar. Nina hadir dengan komposisi yang sejuk, sederhana, dan penuh kehangatan. Maknanya universal, tentang harapan dan doa orang tua agar anaknya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Lagu ini menjadi titik paling emosional dalam album dan bukti bahwa
Feast mampu menyampaikan cinta yang dalam tanpa kehilangan integritas artistik. Lagu ke-9 yaitu Langit Runtuh. Memadukan tema percintaan dengan kepekaan sosial, lagu ini menceritakan bagaimana sebuah hubungan personal tetap menjadi pegangan utama ketika dunia di sekitar seolah runtuh. Dengan gaya penulisan yang intim dan jujur secara emosional, pesan utamanya adalah tentang kesetiaan dan perlindungan di tengah kekacauan. Lagu ini menyadarkan bahwa hal-hal kecil dan pribadi seringkali jauh lebih berharga daripada narasi-narasi besar di luar sana. Lagu ke-10 yaitu Metakritik. Feast melakukan sesuatu yang sangat jarang dilakukan musisi, mengkritik karya dan keputusan mereka sendiri di masa lalu, khususnya merespons kontroversi besar tahun 2018. Maknanya adalah tentang kedewasaan dalam menerima opini publik dan keberanian untuk menertawakan kesalahan sendiri. Dengan ini, Feast secara efektif menghancurkan persona lama yang dianggap terlalu menggurui, demi membangun citra yang lebih membumi. Lagu ke-11 yaitu 5. Lagu paling agresif secara sosial politik dalam album ini. Angka 5 merujuk pada siklus kekuasaan 5 tahunan di Indonesia yang dianggap tidak membawa perubahan nyata. Liriknya blak-blakan menyindir masyarakat yang dipaksa bangga pada negara sambil membiayai kemewahan para pejabat melalui pajak. Metafora, lobotomi, menggambarkan nalar kritis yang sengaja dimatikan oleh sistem, menjadikan lagu ini suara kejengkelan kolektif terhadap janji politik yang berulang kali mengecewakan. Lagu ke-12 yaitu Tarot. Sisi Feast yang lebih riang namun tetap filosofis, menyerap energi lomba sihir dalam balutan power pop yang anthemic. Lagu ini menertawakan kebiasaan menyandarkan hidup pada ramalan bintang, horoskop, dan kartu tarot di tengah ketidakpastian. Pesannya adalah ajakan untuk tidak terlalu serius menanggapi determinisme masa depan, dan lebih fokus pada apa yang bisa dikerjakan saat ini. Lagu ini merayakan kebebasan berkehendak manusia sekaligus menjadi pelepasan dari ekspektasi yang tidak realistis. Lagu ke-13 yaitu Peralihan. Track transisi singkat yang membawa narasi penyesalan dan harapan di tengah proses evolusi band. Berfungsi sebagai jembatan emosional yang memberi ruang napas sebelum menuju akhir album. Maknanya menekankan bahwa setiap perubahan besar selalu membutuhkan fase transisi yang tidak nyaman, namun sangat diperlukan untuk mencapai tujuan baru. Lagu ke-14 yaitu Drums. Melanjutkan narasi transisi, lagu ini menjadi ajang Dias Widjayanto untuk menunjukkan peran krusialnya dalam membawa energi baru bagi Feast. Secara simbolis, drums adalah detak jantung baru yang mulai berdenyut di dalam tubuh Feast setelah mereka memutuskan untuk berevolusi menuju musim yang baru dalam karir mereka. Lagu ke-15 yaitu Menghancurkan. Penutup siklus album yang tragis sekaligus ironis. Perpaduan rock dengan ritme dangdut dan marawis menciptakan paradoks antara lirik yang sedih dan musik yang mengajak berjoget. Pesannya adalah penerimaan akhir bahwa kehancuran bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan bagian alami dari kehidupan yang layak dirayakan. Feast menutup album dengan senyuman di tengah reruntuhan identitas lama mereka, siap membangun apapun yang akan datang selanjutnya. Keseluruhan materi album ini merangkum dialektika antara pertumbuhan dan kehancuran, bahwa untuk membangun diri yang lebih dewasa dan baru, seseorang harus berani menghancurkan atau menanggalkan persona, ego, dan kesalahan di masa lalu. Melalui 15 lagu yang bervariasi, mulai dari tema keluarga yang hangat, kegelisahan politik, hingga ketakutan akan kematian, Feast menyimpulkan bahwa kehancuran bukanlah akhir, melainkan bagian alami dari siklus kehidupan yang harus diterima untuk mencapai tingkat kedewasaan yang lebih tinggi. Oke, segitu saja video penjelasan materi untuk kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi atau penjelasan yang kurang matang. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.